warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Lufita Febianti dengan NIM 20210101049. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin strategia yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran yaitu sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan juga digunakan oleh guru secara kontekstual sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan, serta tujuan khusus pembelajaran yang telah dirumuskan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leliuni Kadori, NIM 202101010044. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Teknik ekspositori adalah gaya strategi pembelajaran yang dilakukan seorang guru dengan merupakan sistem pemberian materi secara langsung atau direct introduction kepada pelajar. Strategi ekspositori berarti menekankan kepada penyampaian bahasan, fakta, gagasan maupun informasi verbal kepada murid dengan maksud agar para murid bisa langsung menyerap dan memahami ilmu yang disampaikan. Ciri-ciri strategi pembelajaran ekspositori antara lain adalah yaitu 1. Prakteknya yaitu dengan cara menyampaikan materi pembelajaran secara verbal, yakni bertutur kata secara lisan yang merupakan alat utama dan dalam melakukan strategi ini. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi yang satu ini bisa dibilang sedikit berlawanan dengan yang nomor 1. Jika ekspositori menekankan pada proses pemberian informasi secara verbal, pembelajaran dengan inquiry ini lebih kepada pemberian wewenang pada siswa atau siswi saat proses pembelajaran. Strategi pembelajaran inquiry adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan kepada siswa untuk berpikir kritis dalam mencari dan menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pemikiran kritis biasanya bisa datang dari tanya jawab antara guru ataupun murid itu sendiri. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Pada strategi ini peran guru adalah memberikan beberapa kasus berupa masalah yang disuguhkan kepada siswa. Setelah itu para siswa dituntut untuk menemukan akar dan ide pokok dari masalah itu sendiri. Sebenarnya guru sudah tahu apa akar dari masalah yang dibahas. Hanya saja dia memberikan wewenang kepada peserta didik. Pada momen ini, guru hanya akan menguraikan beberapa poin pendukung sebagai bantuan kepada siswa, demi membangkitkan kemampuan penyelidikan atau intelijensi dari siswa. Pada prakteknya, proses belajar gaya ini bertujuan agar murid mampu menciptakan lingkungan kelas yang terbuka dan jujur. Strategi pembelajaran peningkatan. Yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB adalah model pembelajaran yang berpatok pada pengembangan kemampuan berpikir murid dengan menganalisa fakta-fakta atau pengalaman murid sebagai bahan untuk memecahkan problema yang didapatkan. Dengan metode ini, siswa tidak hanya menguasai materi pembelajaran saja, namun juga dapat mengembangkan ide dan gagasan melalui kemampuan berbahasa secara verbal. Menurut Caesar, menggunakan keahlian berpikir pada tingkatan yang lebih tinggi dalam konteks yang benar, mengajarkan kepada siswa kebiasaan berpikir mendalam, menjalani hidup dengan pendekatan yang cerdas, seimbang, dan bisa bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afni Mega Putri, NIM 202101010032. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi.
Yang kelima yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini merupakan strategi gaya belajar yang berkelompok. Dalam rangkaian ini, dalam suatu ruangan atau dalam satu kelas yang terdiri dari beberapa siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun unsur penting dalam gaya belajar ini, yang pertama adanya peserta, kemudian adanya aturan dalam kelompok, kemudian upaya pembelajaran, dan yang terakhir tujuan yang harus dicapai dalam kelompok pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Strategi ini merupakan strategi yang melibatkan penuh siswa-siswi dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini, siswa-siswi akan mendapatkan wawasan dan pengalaman secara langsung terhadap materi atau topik yang akan dibahas. Ciri-ciri strategi ini yang pertama, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya, pembelajaran untuk memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Kemudian pemahaman pengetahuan, kemudian mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut, dan yang terakhir melakukan refleksi. Strategi yang terakhir yaitu strategi pembelajaran afektif. Strategi ini tidak hanya sebatas bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif semata, tetapi juga untuk mencapai dimensi lainnya. Pada prakteknya, terdapat beberapa jenis model strategi pembelajaran afektif, antara lain yang pertama model konsiderasi, kemudian model pengembangan kognitif, kemudian tingkat teknik pengklarifikasian nilai, kemudian model pembentukan rasional, dan yang terakhir model non-direktif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Firdausi Nuzula, NIM saya 202101010006. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pertimbangan menentukan strategi. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses penambahan informasi dan kemampuan baru. Ketika kita berpikir tentang informasi dan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh siswa, maka pada saat itu juga kita harus berpikir strategi apa yang harus digunakan agar semua itu dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Hal ini sangat penting untuk dipelajari dan juga dipahami, sebab apa yang harus dicapai akan menentukan bagaimana cara untuk mencapainya. Oleh karena itu, sebelum menentukan strategi pembelajaran apa yang harus digunakan, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pertanyaan yang dapat diajukan dalam pertimbangan ini adalah apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek kognitif, efektif atau psikomotorik. Yang pertimbangan yang kedua yaitu pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Pertanyaan yang dapat diajukan dalam pertimbangan ini yaitu apakah materi pelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum atau teori tertentu. Pertimbangan yang ketiga yaitu pertimbangan dari sudut siswa itu sendiri. Pertanyaan yang dapat diajukan dalam pertimbangan ini adalah apakah strategi pembelajaran itu sesuai dengan tingkat kematangan siswa. Yang keempat yaitu pertimbangan lainnya. Pertanyaan yang dapat diajukan dalam pertimbangan ini yaitu apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu strategi saja. Lalu pertanyaan-pertanyaan di atas adalah bahan pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan strategi yang ingin diterapkan dalam kelas. Misalnya untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan aspek kognitif,
akan memiliki strategi yang berbeda dengan upaya untuk mencapai tujuan afektif atau psikomotorik. Demikian juga halnya mempelajari bahan pelajaran yang bersifat fakta akan berbeda dengan mempelajari bahan pembuktian atau teori dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Farah Umniah, NIM 20210101025. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menentukan strategi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Seorang guru yang profesional dituntut untuk dapat menampilkan keahliannya di depan kelas. Salah satu keahlian tersebut yaitu kemampuan menyampaikan pelajaran kepada siswa. Untuk dapat menyampaikan pelajaran dengan efektif dan efisien, guru perlu mengenal berbagai jenis strategi pembelajaran sehingga dapat memilih strategi manakah yang paling tepat untuk mengerjakan suatu bidang studi tertentu. Dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran, setiap guru dituntut untuk memahami benar strategi pembelajaran yang akan diterapkannya. Sehubungan dengan hal tersebut, seorang guru perlu memikirkan strategi pembelajaran yang akan digunakannya. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat berdampak pada tingkat penguasaan atau prestasi belajar siswa. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pendidikan tentunya banyak contoh strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Misalnya, jika strategi pembelajaran memiliki sisi positif dan negatif, maka perlu diketahui apa sisi negatif dan positifnya agar lebih mudah dikendalikan. Berikut adalah jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Jenis strategi pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru. Terdapat kelebihan dan kekurangannya pastinya. Kelebihannya yaitu metode yang mudah dan murah. Kemudian dapat menyajikan materi pelajaran secara luas dan lebih detail. Kemudian kekurangannya, materi yang diserap siswa hanyalah apa yang diajarkan guru di dalam kelas. Tidak ada peragaan khusus dari setiap materi yang disajikan. Kemudian siswa juga sering merasa bosan jika guru tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan jenis pembelajaran yang menyajikan materi pelajaran kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. Tujuannya agar siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran yang dijelaskan. Kelebihan dari metode demonstrasi ini yang pertama yaitu siswa tidak akan ketinggalan pemahaman karena penjelasan disertai dengan latihan. Kemudian yang kedua yaitu proses pembelajaran juga akan lebih menarik karena siswa tidak hanya mendengarkan. Kekurangannya yaitu memerlukan persiapan